Oke, di ending manga One Piece chapter 1043 kemarin itu kita diperlihatkan dengan sesuatu yang sangat mengejutkan nih. Hanya sepatah kata dari Zunisa memang, namun ini menggegaskan fans One Piece sendiri di seluruh dunia itu. Zunisa berkata bahwa Joy Boy sudah kembali. Kemudian chapter ditutup dengan diperlihatkan wajah Luffy tepatnya di area matanya yang meleleh itu. Nah, ini menarik. Dengan ending dan juga penutup yang seperti ini, seharusnya di chapter depan kita sudah diperlihatkan nih dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan tubuh Monkey D. Luffy itu. Setelah sekian lama nih serial One Piece ini dirilis, akhirnya kita dapat melihat sang main karakter ini benar-benar mendapatkan power up-nya. Akan seperti apa wujud serta kekuatan besar seperti yang didapatkan Luffy setelah Boy Bliss Gomu Gomu no Mi-nya itu akhirnya mencapai puncak evolusi tertinggi. Dan salah satu yang paling dinantikan oleh para fan One Piece sendiri, akankah dengan ini Luffy akan benar-benar dapat mengalahkan Kaido sendiri, atau bahkan Kaido juga masih menyimpan kartu asnya untuk pertarungan penentuan dengan Monkey D. Luffy. Oke, kita breakdown cerita yang mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the ATV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai One Piece 1044. Ternyata bukan awakening Luffy nih, namun kemungkinan melelehnya wajah Luffy itu karena sosok ini. Nah, di ATV sudah memiliki sedikit bayangan nih apa yang akan terjadi di manga One Piece chapter 1044 nanti. Chapter akan diawali dengan diperlihatkan bagaimana kondisi terkini dari kastil Onigashima itu yang semakin porak-poranda seiring dengan semakin memanasnya perang besar yang tengah berlangsung saat ini. Bukan hanya itu nih, kobaran api yang sudah hampir merata di seluruh kastil Onigashima itu pun sudah pasti akan jadi semakin menyala-nyala lagi. Dengan adanya klaim dari Kaido di chapter kemarin yang mengatakan jika dia sudah berhasil mengalahkan Luffy itu, bahkan Kaido juga mengatakan jika Luffy sudah mati. Sudah pasti nih jika ini akan semakin membuat pertempuran ini semakin memanas. Para anak buah Kaido yang sudah merasa di atas angin dengan adanya pengumuman kemenangan Kaido itu atas Luffy tentunya, dan sudah pasti akan semakin gencar-gencarnya melancarkan serangannya kepada para aliansi dan juga para samurai. Sedangkan nih di sisi lain dari pihak aliansi Topi Jerami sendiri dan para samurai yang sudah tidak terima dengan perkataan Kaido itu tentu juga akan semakin menguatkan tekad mereka untuk bertarung mati-matian menghadapi para anak buah dari Kaido. Di sini memang nih mereka sudah tidak memiliki pilihan lain selain bertarung sampai titik darah penghabisan dan bertarung sampai mati-matian atau bersedia menjadi anak buah dari budak-budak para Kaido itu tentunya. Nah, itu yang bisa mereka pilih untuk saat ini. Memang ini ada dua pilihan yang sama buruknya, namun untuk para kesatria tentu akan lebih memilih baik jika mereka mati dalam pertempuran daripada harus menjadi budak dan melayani Kaido sampai akhir hayat mereka. Di chapter depan mungkin kita akan sekali lagi diperlihatkan dua supernova yang sebelumnya sudah bertarung melawan Yonko, Big Mom itu, Kapten Kid dan juga Trafalgar di Waterloo, dan akan kembali bertarung lagi melawan Kaido. Namun kali ini mereka tidak akan bertarung sendirian. Pasalnya ada sang jenderal nomor 1 kita, Marco the Phoenix, yang siap membantu nih mensupport untuk mereka kali ini. Memang mereka bukan lawan yang sebanding nih sebenarnya untuk Kaido, ditambah lagi kondisi mereka saat ini sudah sama sekali tidak dalam keadaan fit atau baik-baik saja. Seperti yang kita tahu bahwa Kid dan juga Law belum sempat beristirahat ataupun memulihkan energi mereka setelah duelnya panjang dengan Yonko Big Mom. Sementara Marco sendiri juga sudah banyak mengeluarkan tenaganya selama perang di Wano Kuni berlangsung. Apalagi dia kemarin juga baru saja menahan api dari Kaido itu sendiri. Namun di sini nih mereka yakin jika bukan hanya pihak mereka saja yang sudah mencapai batas kemampuan mereka. Lawan mereka sendiri pun dan Kaido sendiri seharusnya sudah banyak mengeluarkan energinya setelah sebenarnya sudah bertarung cukup sengit nih dengan Baka Sencho kita dan para Nine Red Scabbard. Nah, sehingga di sini mereka tuh masih sedikit memiliki harapan untuk paling tidak mati bersama dengan Kaido, dan harapan ini belum sepenuhnya pupus. Kalkulasi ini mungkin akan berlaku nih jika lawan yang mereka hadapi bukanlah seorang Yonko Kaido. Namun kali ini lawan yang harus mereka hadapi adalah Kaido, seorang monster itu, sang Yonko yang kita tahu betapa kuatnya orang dengan gelar yang satu ini. Bukan itu saja bahwa Kaido juga menyandang gelar sebagai makhluk terkuat di bumi. Karena itulah semua kalkulasi ini dan juga hitung-hitungan tadi itu sama sekali tidak berguna jika di hadapan kekuatan absolutnya Kaido itu. Walaupun sudah separah itu keadaan Kaido saat ini, namun Kaido itu masih sangat powerful untuk dapat mereka kalahkan meskipun diserang secara bersamaan sekaligus. Oke, untuk cerita utama di manga One Piece chapter depan nanti adalah penjelasan dari perubahan Luffy dan juga perkataan Zunisa mengenai Joy Boy yang sudah kembali itu.
admin ada menemukan sebuah teori yang sangat menarik di sini nih. Seperti yang kita tahu bahwa Oda Sensei itu bukan hanya sekali dua kali saja ngeprank kita semuanya kan. Nah ini bisa jadi jika saat ini pun Oda akan ngeprank kita lagi. Sebenarnya wajah Luffy yang tampak seperti meleleh itu adalah karena dia dilindungi oleh Karibo. Seperti yang kita tahu pula bahwa Karibo ini bisa menempel ke tubuh orang lain tanpa diketahui. Nah ini akan make sense nih. Contohnya saja saat di penjara di Udon dahulu, dia bisa dengan mudahnya mencuri makanan tanpa satu orang pun yang tahu karena pada saat itu dia menempelkan di tubuh musuhnya. Nah, dari teori yang admin membaca ini, dari beberapa fandom One Piece sendiri mengatakan jika Oda Sensei itu pernah mengatakan jika melelehnya yang terjadi pada Luffy itu bukan karena awak kening dari buah iblisnya, tapi saat itu Luffy sedang ditolong oleh Karibo sendiri yang memberikan Luffy daging dan meleleh itu karena dicampur dengan lumpur dari Karibo. Nah, memang saat ini Luffy pun terkena pukulan telak nih dari Kaido dan awak kening Luffy sempat bereaksi. Tapi ini bukanlah disebabkan karena awak kening yang akan bangkit ataupun tanda-tanda dari awak kening itu sendiri, melainkan itu adalah Gear 5 lah yang akan terlebih dahulu bangkit dan saat itu tubuh Luffy diambil alih oleh Joy Boy dan dia mulai berbicara dengan Zunisa dan Momo. Kemungkinan terbesarnya seperti itu. Inti dari teori ini adalah bahwa kali ini Luffy itu kemungkinan terbesarnya masih belum membangkitkan awak kening dari buah iblisnya. Pastinya jika sampai awak keningnya itu aktif, pastinya cerita One Piece dalam waktu dekat akan segera tamat. Nah ini tentu kalian juga sudah paham bukan? Dengan pola pikir Oda Sensei sendiri, Oda akan membangkitkan awak kening Luffy dengan setelah Luffy benar-benar melawan musuhnya yang terakhir. Jadi di sini diperlihatkan adanya wajah dari Luffy yang meleleh itu adalah karena Karibo yang tengah menolong Luffy dan bukan awak kening dari Luffy itu sendiri. Dan teori ini juga mengatakan jika Oda tidak pernah sama sekali memberikan info jika awak kening Luffy saat ini itu akan bangkit. Jadi tolong jangan salah paham ya di sini untuk para fan One Piece sendiri yang sudah ngikutin serial One Piece setelah sekian lama atau bahkan dari mulai era kecil sampai alur One Piece cerita saat ini sampai di negeri Wano Kuni, pastinya juga akan otomatis jika tahu nih awak kening dari Luffy akan muncul pastinya saat lawannya para Gorosei atau mungkin jika sudah melawan si Blackbeard. Dan flashbacknya saja nih yang bisa menjatuhkan Joy Boy kita tahu adalah para pemimpin tertinggi pemerintahan dunia dan digadang-gadang jika Gomu Gomu no Mi ini adalah buah iblis jika yang dimiliki dahulu oleh Joy Boy di masa lalu. Dan kata lain di sini Luffy di sini masih belum membangkitkan awak keningnya, namun hanya akan mendapatkan mode baru untuk membangkitkan Gear 5-nya itu. Oke, kita kembali ke topik pembahasan nih. Melihat bagaimana parahnya kondisi terakhir yang diperlihatkan dari Baka Sencho Kitamangki di Luffy itu, banyak sekali yang berspekulasi jika kali ini Luffy akan benar-benar menemui kematiannya. Namun, tentu yang dimaksud dengan mati di sini bukanlah benar-benar mati untuk selamanya. Nah kemungkinan nih ini akan menjadi seperti halnya Boruto yang di chapter 66 itu ya saat itu dia mati di tangan Kawaki, namun di chapter yang berikutnya dia sudah bangkit kembali yang dihidupkan oleh Otsutsuki yang menanamkan karma di tubuhnya itu dengan mengorbankan data 18%. Nah bisa jadi nih jika Luffy itu akan mendapatkan konsep yang sama dengan Boruto ini. Pasalnya di video pembahasan sebelumnya pun admin juga sudah menjelaskan jika Kaido pernah mengatakan bahwa kematianlah yang menyempurnakan seseorang. Karena itulah di sini Oda memang dengan sengaja memposisikan Luffy di ambang kematiannya, namun di sisi lain akan bangkit sebuah kemampuan baru dari Luffy sendiri. Entah itu awak kening dari buah iblisnya sendiri atau bahkan Gear 5-nya itulah yang akan bangkit. Kemungkinannya seperti itu. Make sense nggak? Namun nih, jika kita berpikiran seperti itu, ada satu perkataan Oda yang bisa dengan mudahnya mematahkan teori tadi. Oda pernah mengatakan seperti ini, jika dia paling tidak suka dengan sebuah konsep menghidupkan karakter yang sudah mati, dan dia lebih memilih sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu menyelamatkan karakter yang sekarat yang seharusnya mati karena serangan kuat, atau contohnya nih saat Kanjuro yang masih hidup karena serangan Kiku atau Kinemon yang tubuhnya terbelah, dibandingkan menghidupkan karakter yang sudah mati seperti halnya orang-orang populer, salah satunya adalah podcast The Ace. Nah ini akan semakin membingungkan nih kisah dari One Piece sendiri, namun juga makin penasaran kita dibuat oleh Oda Sensei sendiri. Kalau kalian gimana guys? Coba kalian berikan opini dan juga teori kalian nih mengenai ini di kolom komentar. Jadi jika ada beberapa teori dan kalian menarik, mungkin kalian bisa kembali dan kita diskusikan di pembahasan video selanjutnya, oke? So guys, jadi itulah tadi breakdown kita mengenai One Piece 1044 yang ternyata nih kemungkinan bukan awakening dari Luffy sendiri, namun itu melelehnya terjadi wajah Luffy karena sosok orang-orang tersebut. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita yang memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TNDR TV and we'll be come back.